Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Hadisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan manusia segala aspek tatanan kehidupan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita terbangun dari tidur dan apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan tidur kembali. Semua kehidupan itu sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang yang mengamalkan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah maka dia akan hidup terang benderang kendati berjalan di tengah kegelapan malam. Begitulah nikmatnya kita pada saat kita dilahirkan ke atas dunia ini tanpa harus mencari Islam tersebut, lalu Allah memberikan kepada kita nikmat panduan, yaitu diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, marilah senantiasa kita memperbanyak berzikir, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kelak pada saat kita dibangkitkan kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disungguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada kajian subuh ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disungguhkan air dari telaga Kausar. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-32 di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Al-Zahabi, yaitu Al-Makkas. Al-Makkas itu diterjemahkan dengan kutipan liar. Ada kutipan yang tidak liar, ada kutipan yang liar. Kutipan yang tidak liar itu adalah kutipan seperti zakat, infak, wakaf. Itu kutipan tidak liar. Alhamdulillah, desa ini sudah memperlakukan Baitul Mal Gampung. Ini namanya dengan kutipan yang tidak liar. Ini apresiasi, semoga menjadi role model, menjadi contoh bagi desa-desa yang lain pada saat ingin melihat bagaimana sistem filantropi di dalam Islam, maka belajarlah ke Hagu Selatan. Ini merupakan salah satu hal yang memang harus dicontoh oleh desa-desa ini. Apresiasi kepada seluruh perangkat desa dan Tunku Imum, Pak Guci dan seluruh aparatur desa yang telah bekerja keras untuk bisa mensukseskan Baitul Mal sebagai kutipan yang tidak liar. Adapun kutipan yang liar, Al-Makkas, itu disebutkan juga oleh Imam Al-Zahabi sebagai salah satu dosa besar, di mana beliau menyebutkan wa huwa dakhilun fi qoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas
Sesungguhnya dosa besar itu adalah orang yang melakukan kezaliman terhadap manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka mencari di atas muka bumi ini bukan secara hak. Ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka akan diberikan azab yang sangat pedih. Di sini Imam Az-Zahabi menyebutkan ayat ini, dan ini termasuk di dalam dosa besar, yaitu apabila seseorang ataupun kelompok, institusi, organisasi melakukan kutipan liar. Miris dan sangat menyedihkan apabila ini dilakukan oleh orang-orang yang diberikan amanah. Dan ini terjadi di negeri Kanoha, bukan di negeri kita. Di negeri Kanoha, apabila misalnya ingin menjabat sebuah jabatan, maka dia harus menyetor apa yang dinamakan dengan tunjangan bulanan, TPK-nya. Kalau misalnya dia dapat 10 juta, maka dia harus setor 4 juta. Ada orang kutip resmi yang mengutip potongan tersebut. Ini yang dinamakan dengan al-makkas. Al-makkas adalah kutipan liar. Perbuatan ini merupakan adalah perbuatan dosa besar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Al-Zahabi menjelaskan wal muraddu bihi al-ashur wa huwa alladhi ya'khudhu dharibah minan nas, dan itu disebut juga dengan ashur ataupun huwa alladhi ya'khudhu dharibah minan nas, yang diambil kutipannya dari manusia. Ad-dharibah itu dikenal dengan sistem perpajakan, sehingga disinilah letak pendapat para ulama bahwasanya dalam Islam tidak pernah ada sistem pajak. Mohon maaf yang bekerja di kantor pajak, kalau kita ingin melihat bagaimana sistem tata kelola pemerintahan dalam Islam itu, ad-dharibahnya itu dibagikan kepada dua. Yang pertama sekali adalah menurut status agamanya, orang mukmin itu ada yang dinamakan dengan dharibahnya, pajaknya itu adalah zakat. Setiap kita wajib membayar zakat fitrah. Kaya miskin harus bayar zakat fitrah. Selanjutnya ada sistem kutipan dalam Islam adalah zakat mal. Zakat mal semua harta yang mempunyai nilai ekonomis, ya, ada pertambahan nilai ekonomi, maka mereka wajib mengeluarkan zakat hartanya. Ini pendapat jumhur para ulama. Nah, bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Orang-orang non-muslim, dharibahnya itu, sistem kutipannya itu adalah ada yang dinamakan dengan kharaj. Yang dinamakan dengan kharaj itu adalah pajak penghasilan dari sektor pertanian. Yang kedua ada yang dinamakan dengan jizyah. Jizyah itu disebut juga dengan poll tax, pajak kepala, atau bahasa Arabnya dengan zakat fitrah tadi. Tapi bagi non-muslim, siapapun orang non-muslim yang berada di negara Islam, dikarenakan mereka dilindungi haknya, dilindungi marwahnya, kehormatannya, maka mereka akan mendapatkan perlindungan tersebut, maka mereka wajib membayar yang dinamakan dengan jizyah. Dan yang ketiga, sistem dharibah, sistem kutipan di dalam negara Islam bagi non-muslim itu adalah al-ushur, semua kutipan dalam hal perdagangan. Dan kelebihan dan berapa nisbahnya itu tidak akan pernah lebih dari 10%. Maka ini merupakan salah satu hal yang memang sangat menarik di dalam Islam. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya setiap negara yang sudah mengambil pajak itu menandakan bahwasanya negara tersebut akan kolab. Negara tersebut berada pada tidak kestabilan. Ini teori yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu, sehingga umat Islam itu tidak ada sistem perpajakan. Sistem perpajakan, sistem kutipan di dalam Islam itu sangat-sangat soft, sangat-sangat lembut,
yaitu di mana sistemnya zakat, infak dan wakaf. Dari situlah negara Islam itu dibangun dengan memasuki puncak peradaban yang sangat luar biasa. Kita sudah pernah menceritakan bagaimana sistem kutipan wakaf. Hampir semuanya peradaban Islam itu pada masa keemasannya itu muncul dikarenakan sistem wakaf sampai dengan hari ini. Alhamdulillah kami yang kuliah di Al-Azhar sampai dengan hari ini mendapatkan beasiswa dari wakaf. Wakaf apa? Wakaf rumah sakit, wakaf kebun, wakaf hal-hal yang produktif. Itu semuanya disalurkan untuk hal-hal membangun agama Allah ini. Itulah kehebatan Islam. Sehingga bagi mereka tidak pernah ada yang dinamakan dengan sistem pajak. Nah, anehnya lagi di negara-negara Eropa itu dibuat aturan yang sangat ekstrim tentang pajak. Misalnya Amerika akan memberlakukan pajak 30% dari pendapatan bagi mereka yang belum menikah. Maka hati-hatilah para jomblo yang pergi bekerja di Amerika ataupun di Eropa, karena nilai pajaknya itu sangat besar. Dan beruntung bagi orang-orang yang mempunyai anak banyak, karena return tax-nya itu sangat besar, karena mereka akan mendapatkan subsidi silang. Kenapa diberikan subsidi silang kepada orang-orang yang punya banyak anak? Karena orang di sana tidak mau punya anak. Mereka hanya mau kumpul kebo, ya, seperti kerbau, ya, tidak mau punya anak. Kehidupan seperti itu di sana. Sehingga pemerintah menggalakkan siapapun yang punya anak akan diberikan subsidi, dari hasil pajak. Dan paling banyak kasus, kalau seandainya kita membaca jurnal-jurnal internasional, kecurangan terjadi itu adalah pada saat pelaporan pajak. Ya, pada saat terjadi pelaporan pajak, seharusnya pajaknya 100 dibuat 30. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah urusan duniawi. Beda sama kewajiban zakat. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu yang berani mengurangkan zakatnya? Enggak ada. Kenapa? Karena kita menganggap inilah yang dinamakan dengan ibadah kita. Inilah yang dimaksud dengan persembahan kita kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya zakat itu merupakan batas kekikiran antara seorang hamba dengan Tuhan. Seorang hamba masih dikategorikan pelit apabila dia hanya mau mengeluarkan zakat. Maka beruntung, ya, pada saat kita menjumpai ada profesi dokter, mereka bersedekah secara jor-joran. Mereka mau mewakafkan hartanya. Beruntung, kenapa? Karena mereka sudah mengetahui posisi harta tersebut adalah sebagai amanah untuk kita bisa mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah, untuk bisa memperjuangkan agama Allah. Bayangkan sekelas Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan adalah salah satu seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sampai dengan hari ini 1445 Hijriah, pahala masih mengalir kepada beliau. Dari mana? Dari wakaf sumur Bi'ru Rummah. Sumur Utsman itu diwakafkan, dan sampai dengan hari ini penduduk di Madinah masih menggunakan air sumur tersebut. Sehingga inilah yang termotivasi bagi Bapak Ibu semuanya. Pada saat kita open donasi tentang wakaf, langsung dia tunjuk tangan, Ustaz, saya mau wakaf sumur bor. Ya, itu yang membuat terinspirasi. Padahal terkadang kita perlu wakaf keramik, nah, tapi dia lebih memilih kepada sumur bor. Kenapa? Karena teringat dengan kisah Utsman bin Affan. Maka ini merupakan salah satu kehebatan di masjid ini, dan bagi jamaah di sini tidak ada pemahaman seperti di negeri Konoha. Misalnya pada saat di open donasi tentang tegel keramik masjid, nggak ada yang bilang saya di saf pertama, saya wakaf saf pertama. Emang kalau saf terakhir nggak sampai pahalanya? Sampai, ya. Habis itu ada
pernah kejadian sekali di salah satu masjid, sewaktu panitianya BKM-nya membuat pelelangan, dia buat lupa dia hitung ongkos tukang. Nah, sehingga apa? Yang diwakafkan hanya keramik saja, ongkos pasang tidak ada, sehingga tidak terjadi terpasang. Maka pada saat kita membuka open donasi wakaf, hitunglah sampai selesai pemasangannya, sehingga itu tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebuah hadis dalam Sahih Muslim disebutkan, wa fi hadis fi zina allati dhaharat nafsaha birrajam, di mana pada saat seorang perempuan, kisah ini sangat masyhur, datang kepada seorang penzina wanita, datang kepada Rasulullah untuk dirajam. Rasul itu menyuruh dia pulang. Mungkin kamu lagi mabuk, kan kisah seperti itu pernah dan sering sudah kita dengarkan. Pada saat itu wanita tersebut sedang hamil, sampai Rasul mengatakan sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia kembali datang kepada Rasul untuk dirajam. Nah, rajam itu adalah seseorang yang harus dieksekusi. Katakanlah misalnya kalau di Luxmawe, tempat yang paling ramai itu adalah di Simpang 4. Maka dia harus ditanam setengah badan lalu dilempari. Maka hati-hati Bapak Ibu, pada saat ada godaan berzina, ingat nanti kalau seandainya ditanam di Simpang 4, setengah badan dilempari sampai mati. Lemparnya nggak boleh seperti ini, harus lempar kuat. Bayangkan begitu dilempar ketepuk, kena ini pelipisnya, meleleh darah, kena giginya, patah giginya, dilempari sampai mati. Nah, dan perempuan tersebut menginginkan eksekusi seperti ini. Nah, pada saat itu hadisnya, laqad tabat wa taubatan law tabaha sahibul maksin la ghufira lah. Rasul menjelaskan sahibul maks itu adalah orang yang melakukan taubat terhadap kutipan-kutipan tadi. Misalnya, mohon maaf, pada saat dia diamanahkan sebuah jabatan oleh Allah, maka dia pernah melakukan kutipan seperti itu. Bapak kalau mau jadi ini, nanti store sama saya setiap bulan sekian. Taubatnya bagaimana? Hitung semua akumulasi harta maks tersebut, harta kutipan tersebut, lalu keluarkan kembali di jalan Allah. Itu cara taubat. Tidak boleh harta tersebut tidak dikembalikan ke jalan Allah. Kalau seandainya dulu pernah, katakanlah dia mengambil kutipan dari anak buahnya semuanya, katakanlah 5 miliar, maka kumpulkan uang 5 miliar, serahkan ke Baitul Mal. Ini cara tobat. Kalau tidak akan pernah bisa. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, jika dia tobat maka Allah mengampuninya. Cara tobatnya apa? Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, cara tobat dari harta haram itu adalah dengan mengeluarkan kembali semua harta tersebut. Tidak boleh harta tersebut dikeluarkan lalu dibayar listrik, balen kawan, nggak boleh. Ya, ajak makan teman-teman, pas ditanya dari mana, Pengharum. Karena ada juga yang punya tabiat seperti itu, supaya dia jangan bayar waktu diajak balen. Ya, misalnya, ayo kita makan semuanya, ya kan? Pas mau bayar, biar saya bayar. Uangnya dari mana? Pengharum katanya. Akhirnya nggak jadi bek. Ya, biar saya yang bayar aja. Kaprilong. Ya. Ada juga yang tabiatnya seperti itu. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan, fa nasallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah wa bi mannihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah supaya kita diselamatkan dari hal-hal seperti itu. Tidak ada gunanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah kita menumpuk harta seperti itu, tapi proses kita mendapatkan harta tersebut secara haram. Dan ini merupakan salah satu dosa besar yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi dari harta seperti itu sehingga kita dijauhkan dari siksa api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.